Halo, perkenalkan saya Nelly. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat yang luar biasa dari ekoenzim dan bagaimana cara kita membuatnya di rumah kita masing-masing. Nah, ekoenzim ini adalah cairan hasil fermentasi yang kita olah dari sisa-sisa sampah sayur dan buah dari dapur rumah kita. Nah, ternyata sisa-sisa sayur buah yang sudah tidak kita gunakan ini bisa kita olah menjadi ekoenzim yang memiliki sangat banyak manfaat yang luar biasa. Mulai dari manfaat terhadap lingkungan, juga manfaat terhadap keluarga dan diri kita sendiri, dan juga sangat membantu di dalam mengatasi banyak sekali masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Berikut ini adalah manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari ekoenzim, yaitu pertama terhadap lingkungan, sangat bermanfaat untuk bisa memfilter udara, menjernihkan air, tanah, berfungsi sebagai herbisida, pestisida, ya sebagai pupuk alami untuk tanaman. Dan kita lihat untuk kehidupan sehari-hari kita, ekoenzim ini juga bisa kita gunakan untuk sebagai cairan pembersih, membasmi kuman, minyak, serangga ya yang ada di rumah kita, bisa untuk cuci toilet dan juga bisa kita gunakan untuk berkumur, gosok gigi, ya, cuci rambut, mengatasi masalah kerontokan dan juga bisa sebagai hand sanitizer. Lalu kemudian secara medis, ekoenzim juga memiliki manfaat yang luar biasa sekali, yaitu bisa meredakan infeksi pada alergi dan juga sebagai detox, ya bisa kita gunakan untuk merendam kaki, lalu bisa menyembuhkan luka bakar, luka gores, luka tergores pisau, bisa juga untuk luka akibat penyakit dan borok-borok karena kelamaan rebahan, lalu bisa juga menyembuhkan bisulan di mata. Ekoenzim ini sangat luar biasa sekali, ya manfaatnya sangat multifungsi. Selain bisa sebagai pembersih, bisa sebagai pencernih udara, penghilang bau, bisa mengobati luka, ya, dan juga bisa digunakan untuk deterjen bahkan, ya. Jadi luar biasa sekali pemanfaatan dari ekoenzim ini, sangat-sangatlah luas. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat ekoenzim. Pertama, yang harus kita siapkan adalah wadah, kemudian bahan organik dan gula. Gula bisa gula merah atau gula molasses. Nah, di sini saya menggunakan gula molasses cair dan timbangan karena kita harus menghitung formula untuk membuat ekoenzim ini, yaitu dengan perbandingan 1, 3, 10. 1 itu adalah gula, 10 itu adalah air, 3 itu adalah bahan organik. Nah, bahan organik yang bisa kita gunakan di sini yang setiap hari kita hasilkan dari sampah dapur rumah kita. Di sini ada kulit jeruk, kulit buah naga, ada sisa-sisa sayur yang tidak digunakan, kulit kentang, kulit wortel, ada juga kulit apel, kulit pir, macam-macam. Jadi segala jenis sayur-sayuran dan buah-buahan yang sudah tidak kita gunakan bisa kita gunakan sebagai bahan organik untuk membuat ekoenzim. Kecuali ya beberapa yang tidak bisa kita gunakan seperti yang kulitnya tebal, ya seperti kulit kelapa, batok kelapa, kulit durian, ataupun juga buah-buahan yang berlemak ya seperti alpukat. Oke, baik, kita akan mulai. Pertama kita sediakan wadah dulu. Nah, wadahnya ini kita isi air kurang lebih 60%, ya 60% dari wadahnya sehingga tidak terlalu penuh. Ya, dia ada ruang di atas. Oke, jadi air sudah kita siapkan sebanyak 20 liter. Jadi dengan perbandingan 1, 3, 10, airnya 20 liter berarti gula yang kita butuhkan adalah 2 kilo. Ya, sebanyak 2 kilo. Nah, ini gula molasses yang sudah saya siapkan dan kebetulan ini pas
takarannya 2 kilo. Oke, kita timbang ya. Oke, 2 kilo. Ya. Jadi airnya 20 liter, gulanya 2 kilo. Berarti bahan organik yang kita gunakan adalah 3 kali dari gula. Jika gulanya 2 kilo, berarti bahan organiknya atau sampah sayur buah yang kita gunakan itu adalah 6 kilo. Ya, jadi sekarang kita campurkan semuanya. Pertama kita campurkan gula terlebih dahulu ke dalam air yang sudah kita siapkan. Setelah gulanya kita masukkan semuanya, kita aduk rata. Setelah rata, kita tinggal masukkan bahan-bahan organik, sampah-sampah sayur buah yang sudah kita kumpulkan. Kita masukkan semuanya ke dalam. Nah, jadi tidak ada lagi sampah sayur buah yang terbuang percuma atau berakhir di TPA. Bisa kita olah menjadi ekoenzim yang cairannya memiliki sangat banyak manfaat. Ini manfaatnya bisa kita gunakan untuk pembersih lantai, untuk cuci WC, bisa juga untuk merendam sayur, dan juga bisa kita gunakan sebagai desinfektan, bisa juga sebagai antiseptik ketika kita ada yang luka ya, misalnya tergores pisau di dapur atau kena panas, maka kita bisa semprotkan cairan ekoenzim ini, akan sangat bermanfaat sekali. Oke, kita campurkan semuanya sampai habis. Jadi ingat ya, perbandingan yang kita gunakan itu adalah 1:3:10. Takarannya harus sesuai. Oke, jadi setelah tercampur semuanya, kita tinggal aduk rata sampai semuanya tercampur dengan baik. Nah, sudah selesai. Lalu kita tutup rapat. Serapat-rapatnya sampai tidak ada udara yang masuk. Semakin kedap udara akan semakin bagus hasil fermentasi dari ekoenzim. Jadi kita perhatikan baik-baik tutupnya, harus benar-benar rapat. Dan kalau ini lebih rapat lagi, kita bisa tambahkan lakban ya di sekelilingnya sehingga benar-benar tidak ada udara yang masuk. Lalu kita simpan selama 3 bulan. Dalam prosesnya ini dia akan menghasilkan alkohol, asam-asam, dan enzim-enzim yang sangat bermanfaat untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita simpan selama 3 bulan, maka ekoenzim siap untuk kita panen. Nah, kita panen yaitu dengan cara memisahkan ampas dengan airnya. Maka cairannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah cairan ekoenzim yang sudah kita panen. Warnanya kecoklatan. Bisa kita simpan di wadah yang bersih seperti ini, atau di tempat botol-botol kecil seperti ini. Lebih praktis untuk kita bawa kemana-mana, sehingga ketika kita membutuhkan mudah untuk kita semprotkan. Nah, tujuan utama dari kita membuat ekoenzim ini adalah untuk membantu mengurangi masalah lingkungan, khususnya masalah sampah organik. Karena kita ketahui bahwa 60% sampah yang berakhir di TPA itu bersumber dari sampah organik dapur rumah kita. Nah, dengan kita bisa mengolah sampah organik kita, maka kita sudah membantu ya mengurangi polusi pada lingkungan.
Sampah organik yang tidak kita olah akan berakhir di TPA dan akan menimbulkan polusi, akan merusak tanah, air, dan udara. Jika sampah organik ini berakhir di TPA, maka di sana akan menghasilkan gas metana. Nah, gas metana ini sangat berbahaya sekali. Gas metana juga berbahaya 21 kali lipat lebih berbahaya dan menyebabkan pemanasan global yang lebih berbahaya dibandingkan dengan gas CO2. Demikian video yang saya buat ini, semoga bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Terima kasih.